Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zulkifli bersama Marisa Amalia selaku pemakalah mengenai materi manajemen risiko kepatuhan. Ada beberapa sub pembahasan yang kami angkat, seperti dimulai dari definisi manajemen risiko kepatuhan, kemudian proses manajemen risiko kepatuhan, dan juga penerapan manajemen risiko kepatuhan serta contoh dari manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama yang berkaitan pada definisi manajemen risiko kepatuhan. Manajemen merupakan susunan pengorganisasian serta sebuah pemikiran seseorang yang bertujuan untuk menata serta merapikan risiko yang mungkin terjadi. Kemudian pada persoalan risiko, yang dimaksud itu ialah suatu potensi kejadian yang dapat merugikan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Nah, ketidakpastian tersebutlah yang disebut dengan kondisi yang membuat munculnya risiko yang bersumber dari berbagai kegiatan yang dilakukan perbankan. Maka bisa disebut manajemen risiko ataukah manajemen risiko kepatuhan itu ialah risiko bank baik pada bank syariah maupun pada bank konvensional yang karena tidak melakukan atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan ataukah ketentuan-ketentuan yang bahkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Nah, saya kira itu mengenai persoalan definisinya. Kemudian pembahasan mengenai proses manajemen risiko kepatuhan. Setidaknya kami mengangkat beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi risiko kepatuhan yang berkaitan dengan bank yang harus melakukan identifikasi serta analisis terlebih dahulu agar bisa memperhatikan dengan detail terhadap beberapa faktor yang menyebabkan suatu risiko terjadi. Kemudian pengukuran risiko kepatuhan. Pada proses ini, bank syariah menggunakan indikator atau bank konvensional menggunakan indikator atau parameter untuk melakukan pengukuran risiko kepatuhan yang berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan pada bank. Kemudian pemantauan risiko kepatuhan. Pemantauan risiko kepatuhan ini merupakan unit kerja yang fungsinya melaksanakan manajemen risiko. Untuk risiko kepatuhan wajib memantau atau melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan ataukah secara berkala. Kemudian poin mengenai persoalan pengendalian risiko kepatuhan, yang dimana bank melakukan suatu penanganan terhadap risiko kepatuhan yang terjadi. Misalnya, bank harus memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara, di mana kantor cabang bank tersebut berada. Kemudian, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan, yang dimana mencakup laporan atau informasi mengenai eksposur risiko kepatuhan pada laporan, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit dari suatu kebijakan yang harus dipatuhi. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai penerapan manajemen risiko kepatuhan, seperti kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yang setidaknya meliputi yang pertama strategi manajemen risiko, kemudian tingkat risiko yang akan diambil beserta toleransi risiko, dan juga kebijakan dan prosedur, meliputi di mana bank mempunyai rencana kerja kepatuhan yang terarah dan memadai, serta bank memastikan efektivitas dari penerapan manajemen risiko kepatuhan itu. Kemudian mengenai persoalan penetapan limit,
di mana masing-masing bank memiliki limit yang bergantung pada kebutuhan dari bank tersebut. Itulah pembahasan mengenai persoalan penerapan manajemen risiko kepatuhan yang kami angkat. Kemudian kita masuk pada contoh kasus dari risiko kepatuhan. Contoh kasus yang dimaksud yang kami angkat itu ialah seperti petugas pada sebuah bank terlambat dalam menyampaikan SID, Sistem Informasi Debitur, kepada Bank Indonesia. Atas keterlambatan pelaporan tersebut, maka sebuah bank akan dikenakan denda dari Bank Indonesia. Petugas dari bank tersebut telah membuat banknya sendiri menghadapi sebuah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah manajemen risiko yang tepat dalam membantu mengatasi masalah tersebut. Adapun mengenai persoalan ketentuan-ketentuan, baik itu internal atau eksternal, yang apabila diabaikan akan menimbulkan risiko kepatuhan, seperti ketentuan dalam pemberian pembiayaan misal, kemudian ketentuan dalam menyediakan produk, ketentuan dalam pelaporan, baik laporan internal, laporan kepada pihak ketiga, atau laporan kepada Bank Indonesia atau BI. Kemudian ketentuan dalam akad ataukah kontrak, serta ketentuan perpajakan. Nah, saya kira itu pembahasan yang mengenai persoalan manajemen risiko yang kami angkat, manajemen risiko kepatuhan yang kami angkat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi bisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.